Bapak Ibu dosen dan teristimewa eh, Bapak Ibu peserta kompetisi menulis akademik untuk Indonesian Character Journal yang digagas oleh Character Building Development Center BINUS University. Terima kasih sudah bergabung dan kami menyampaikan bahwa acara ini sebetulnya adalah sebuah kegiatan pertama kali yang dilakukan oleh Indonesian Character Journal, Character Building Development Center BINUS untuk menjaring gagasan-gagasan inovatif yang bisa memberikan kontribusi pada upaya untuk penguatan nation character building bangsa, khususnya dalam upaya untuk memberikan pikiran-pikiran yang berguna bagi upaya untuk bagaimana kita bersama-sama berkomitmen dan berjuang untuk membangun generasi muda di era digital saat ini dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam kesulitan dan dinamikanya yang luar biasa. Dan oleh karena itu, eh, Character Building Development Center itu eh, berinisiatif untuk melemparkan ide ini untuk bisa mendapatkan feedback dari peneliti, dosen, penulis yang bisa menuangkan gagasannya untuk menjawab kebutuhan dan juga tantangan kekinian yang semakin dirasakan semakin kompleks dalam upaya untuk membangun karakter bangsa ini. Maka kita harapkan para penulis yang memberikan gagasan-gagasan dalam artikel ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar, bahasa akademik yang juga bisa dipertanggungjawabkan dan dari segi format dan juga tentu dari segi isi yang eh, relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh tim dalam eh, pelaksanaan event ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari seluruh Indonesia. Saya dapat laporan dari penyelenggara, Ketua Panitia Pak Beni yang eh, sudah mengumumkan lomba ini sejak awal dan cukup banyak tulisan-tulisan yang masuk ke meja redaksi, tapi dari segi sangat baik juga, sangat beragam konteks dan isi dari materi tulisan yang dibahas. Eh, Cukup sulit juga kita menentukan juara-juaranya ya, tapi ya karena eh, kita hanya memberikan penghargaan kepada tiga juara, maka hari ini diberikan kesempatan untuk tiga juara itu nanti juga akan menyampaikan materi mereka minimal untuk bisa menjadi bahan pemahaman kita bersama dan pengetahuan tambahan untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga untuk para peserta lain yang eh, belum mendapatkan kesempatan untuk meraih juara. Saya kira bukan soal juaranya, tapi bagaimana kita berpikir bersama, bertindak bersama untuk membangun negeri ini ke arah lebih baik dalam bidang karakter building. Sekian sambutan saya dan semoga acara ini bisa berlanjut dengan baik dan lancar ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Frederikus Sios atas sambutannya. Uh, kita langsung masuk ke inti acara kita, di mana kita akan mengumumkan juara ketiga dahulu. Kita akan mengumumkan juara ketiga dan dari pihak penulis juara ketiga dapat memberikan presentasi singkat uh, maksimum 10 menit tentang apa yang ditulis artikelnya. Nah, untuk juara tiga, artikel yang menang pada lomba ini adalah dengan judul Relevansi Etika Politik Peter Ludwig Berger bagi Pembangunan Pariwisata Premium di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Artikel ini ditulis oleh Saudara Heberistus Solo Sumantro. Selamat Pak Heberistus. Uh, sebelum kita lanjut, dipersilahkan untuk memberikan paparan seperti apa artikel yang ditulis itu paling lama 10 menit. Silakan. Silakan melakukan share screen jika dibutuhkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Dengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Saya Heribertus Solo Sumantro dari Institut Persahabatan Teknologi Kreatif Ladlero.
Pertama-tama terima kasih untuk uh, ICJ yang telah membuka kesempatan bagi kami menulis artikel ilmiah. Terima kasih juga karena artikel saya masuk dalam kategori 3 besar. Ya, saya menulis tentang relevansi etika politik Berger bagi pembangunan pariwisata premium di Labuan Bajo sekarang ini. Ada 2 alasan dasar saya mengapa saya menulis tentang etika politik Peter L. Berger. Pertama, ya kita tidak bisa menolak bahwa pembangunan itu salah satunya selalu dilatar belakangi oleh kapitalisme, sehingga kita sebut kapitalisme pembangunan. Tetapi Berger lebih jauh ingin melihat bagaimana kapitalisme itu tidak sangat berdampak buruk terhadap kehidupan manusia, tetapi sebaliknya ya, itu dia bertujuan untuk membangun modal agar membangun suatu kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Berger mengkritik sistem kapitalisme yang berakar dalam kehidupan dan pembangunan manusia itu sendiri. Ya, secara singkat ada 2 hal yang saya bahas dalam artikel saya mengenai etika politik Peter L. Berger ini. Pertama tentang kalkulus of pain atau perhitungan derita. Di sini sebenarnya Berger ingin menekankan bahwa adanya pengurangan penderitaan terhadap manusia akibat pembangunan fisik yang dibangun dalam konteks pariwisata premium Labuan Bajo yang saya jelaskan dalam artikel ini. Ya, saya melihat bahwa ya, penderitaan terjadi kepada masyarakat Labuan Bajo karena banyak investor-investor asing dari luar negeri, baik dari Indonesia sendiri yang datang ke Labuan Bajo, dan mereka seolah-olah mengambil seluruh kekayaan yang terdapat di Labuan Bajo itu sendiri, sehingga itu menyebabkan derita karena banyak hal-hal yang sekarang susah didapati oleh masyarakat Labuan Bajo itu sendiri, termasuk pekerjaan mereka, kemudian kepemilikan tanah yang pembangunan mereka itu diambil alih oleh semuanya oleh pemerintah, oleh investor asing. Sehingga di sininya kritik Berger itu lebih menekankan adanya pengurangan penderitaan melalui, ya pertama selalu dia Berger selalu menekankan pembangunan moral atau bukan etis dari pemerintah, bahwa hal utama yang dibangun dalam suatu pembangunan bukan pembangunan fisik semata, tetapi lebih jauh dari itu, ya yang ditekankan adalah pembangunan moral. Perlu memperhatikan keberadaan masyarakat sebagai pemilik lahan, kemudian ya kekayaan-kekayaan yang dieksplorasi atau dieksploitasi itu harus lebih banyak menguntungkan masyarakat lokal daripada investor asing. Kemudian yang kedua, Berger menjelaskan tentang kalkulus minim atau itu perhitungan makna. Ya, sama juga seperti yang pertama tadi, ya kehadiran pembangunan yang lebih menekankan fisik itu menghilangkan identitas suatu pembangunan, bahwa yang dibangun itu bukan hal-hal fisik semata, tetapi lebih pada itu pembangunan manusia, baik sumber daya, kemudian hal-hal lain yang bersifat membangun atau mengangkat nilai-nilai kehidupan manusia lah. Itu yang dimaksud dengan oleh Peter L. Berger dalam hal kalkulus ini, bahwa ada perubahan makna dari pembangunan fisik kepada pembangunan moral, terjadi degradasi yang jauh. Sehingga ya dari artikel ini satu hal yang bisa menjadi kritikan terhadap pemerintah, yaitu adanya dalam setiap pembangunan itu lebih menekankan kepekaan etis terlebih dahulu, dalam artian ya pemerintah lebih dahulu merefleksikan pembangunan atau perencanaan pembangunan yang akan dilakukan, tentu dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Di Labuan Bajo sendiri, ya
beberapa fakta yang saya temukan. Pertama, itu punya tiket atau biaya ke uh, salah satu tempat destinasi Labuan Bajo itu Pulau Komodo itu uh, terlampau tinggi sekali. Data tahun 2021 menjelaskan biaya terakhir masuk ke Labuan Bajo itu ke Pulau Komodo itu mencapai 3,75 juta. Itu tentu biaya yang sangat besar dan bagi masyarakat lokal ya mereka amat sulit mengakses tempat-tempat itu, padahal letaknya ya di sementara ya wisatawan-wisatawan atau investor asing dengan mudah mereka dapat mengklaim bahwa suatu saat itu juga bisa dijadikan oleh mereka dan memberikan penderitaan secara fisik dan moral kepada Labuan Bajo, termasuk adanya diskriminasi bahwa salah satu data yang saya temukan juga itu pengalian hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Labuan Bajo baik dari segi air, kemudian tanaman-tanaman lain di dalamnya itu dialihfungsikan oleh investor untuk pembangunan hotel atau tempat-tempat lainnya yang lebih menarik, sehingga saya pikir apa yang perlu dicanangkan oleh PT LBRG ini ya pertama-tama ya dituntut lebih peka atau pekan etisnya lebih nampak daripada adanya pembangunan fisik itu sendiri, sehingga yang terjadi ke depannya bahwa yang diutamakan itu pembangunan moral bangsa, moral manusianya dibandingkan dengan pembangunan fisik itu sendiri. Jadi saya pikir itu sekian tentang artikel saya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas paparannya, Saudara. Di sini Outro Sumardi ya, tapi kalau di nama lengkapnya Heberistus Solo Sumantro ya. Oke. Dosen atau peneliti. Dari mana? Profilnya apa? Profilnya kalau nggak salah mahasiswa di Mahasiswa dari? Lady Lero. Oh ya. Oke, mungkin ada komentar, Profius? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau profil mereka itu dari mana diperkenalkan. Mungkin sebelum itu harusnya perkenalan dulu ya Pak ya, Profius ya. Betul, sebelum presentasi perkenalkan dulu ya. Oke, kepada Saudara Hebertus bisa mungkin membuka kamera sebentar untuk memperkenalkan diri. Tadi sempat terlewat ya. Baik, tadi saya pikir di awal presentasi saya sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya Heribertus Solo Sumantro dari Institut Filsafat dan Teknologi Lero. Sekarang saya jurusan filsafat, sekarang semester 7. Oh, Oke, baik. Mungkin tidak terdengar saya tadi. Ya, baik. Pak Beni, silakan. terima kasih. Oke, Mas Apro. Ya. Oke, berikutnya adalah juara 2 dari lomba kita. Dari juara 2, sebentar, saya akan juara 2 dimenangkan oleh, sebentar saya buka dokumen daripada saya salah baca ya, dengan judul artikel Kewarganegaraan Digital sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi, dan ditulis oleh Saudari Aida Restu Amalia, Alivia Akida, dan Salwa Aida. Nah, dipersilakan untuk para penulis untuk mempresentasikan papernya, dan mungkin diawali dan perkenalan agar berkenal lebih akrab, lebih kenal lagi ya dengan dari kita dari editor ICJ. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Maaf sebelumnya saya sedang sedikit flu, jadi suaranya agak aneh. Apakah terdengar jelas? Oke, baik. Di sini perkenalkan dulu, sebelumnya saya Aida Restu Amalia. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang, Prodi Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memaparkan hasil temuan saya dan kedua rekan saya yang berjudul Kewarganegaraan Digital sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan
perkembangan teknologi. Kedua rekan saya ini bernama Alifi Akida dan Sao Aida. Kami bertiga sama-sama dari Universitas Pamulang dan dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama ialah di era disrupsi zaman terus berkembang dan setiap perkembangannya membawa perubahan dan kemajuan pada berbagai aspek kehidupan. Aktivitas dan kebiasaan mulai berubah mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan pada aktivitas dan kebiasaan yang bermula menggunakan cara-cara tradisional menjadi aktivitas dan kegiatan yang jauh lebih modern dengan teknologi di dalamnya yang dikenal dengan era disrupsi. Keberadaan teknologi digital tidak dapat diabaikan karena telah berintegrasi secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga menyulitkan pemisahan antara keduanya. Teknologi telah mempengaruhi perilaku kita dan berperan penting dalam membentuk identitas sebagai warga dunia. Keterlibatan teknologi dalam segala aspek kehidupan ini tentunya memberikan pengaruh yang signifikan kepada masyarakat, juga selalu aspek kehidupannya. Dampak yang dihasilkan ini dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada cara pemanfaatan teknologi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis literatur tentang kewarganegaraan digital, termasuk etika, keamanan informasi, dan partisipasi aktif di dunia maya. Proses dimulai dengan mengidentifikasi dan menyeleksi sumber relevan seperti buku dan jurnal. Berdasarkan kredibilitas dan perspektif yang beragam, setelah itu peneliti membaca dan merangkum poin-poin penting dari setiap sumber, mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang relevan untuk analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen dan prinsip utama kewarganegaraan digital dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta mengidentifikasi peran kewarganegaraan digital dalam mengatasi berbagai tantangan dan mengevaluasi kontribusi pendidikan dalam membentuk keterampilan kewarganegaraan digital yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Pada hasil temuan ini diperoleh yang pertama, kewarganegaraan digital memberi solusi dalam menghadapi tantangan teknologi. Yang pertama terkait kesenjangan harapan dan realitas. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara harapan masyarakat terhadap kewarganegaraan digital dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, kewarganegaraan digital menjadi solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, tantangan implementasi. Terdapat sekitar 40% pengguna internet di seluruh dunia mengalami kesulitan dalam membedakan informasi yang benar dan hoaks. Melalui kewarganegaraan digital yang meliputi adanya literasi digital, pemahaman tentang etika digital, tantangan ini tentunya terbantu akan kewarganegaraan digital tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pentingnya kewarganegaraan digital bagi generasi muda. Ada 2 kepentingan. Yang pertama di sini dalam hal keterampilan digital. Digital citizenship mencakup keterampilan untuk mengoperasikan teknologi secara efektif, menginterpretasikan dan mengerti informasi digital dan memastikan kebenarannya. Yang kedua, etika digital. Kewarganegaraan digital juga melibatkan kemampuan untuk menghasilkan, mengeksplorasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang sesuai, melakukan analisis kritis terhadap isu-isu etika dalam dunia digital, serta mengambil keputusan yang terjamin, bijaksana, dan saling menghormati saat berinteraksi secara daring. Selanjutnya, didapati juga bahwa media sosial memberikan tantangan dan peluang bagi dalam kewarganegaraan digital. Yang pertama, tantangan yakni dalam bentuk dampak negatif, proses interaksi dan komunikasi pada media sosial yang hanya melalui sebuah tulisan yang dapat dibaca secara digital, panggilan telepon yang hanya menyerukan suara, maupun melalui panggilan video yang hanya menampilkan gambar wajah, serta penyaluran suara secara digital seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Adanya kemudahan untuk publikasi atau mengunggah segala aktivitas, cerita, maupun
video keseharian melalui media sosial tanpa adanya kontrol yang kuat dapat menghadirkan berbagai dampak bagi media sosial itu sendiri. Apalagi jika penggunaan media sosial tersebut tidak disertai dengan kemampuan-kemampuan yang harusnya dimiliki dalam berdigitalisasi. Dampak positifnya media sosial memberikan kemudahan dalam hal komunikasi dan interaksi, menghubungkan individu di berbagai negara. Selanjutnya, komponen dan prinsip utama kewarganegaraan digital. Ada 4 di sini, yakni yang pertama, literasi digital, yang kedua, tanggung jawab sosial, hak dan kewajiban, serta inklusivitas. Literasi digital mencakup kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif melalui teknologi digital. Nah, dalam hal ini, literasi digital tadi sangat membantu dalam hal menangani hoax dan disinformasi. Tanggung jawab sosial ini adalah tanggung jawab terhadap sosial, berarti masyarakat harus menyadari bahwa mereka memiliki peran dalam menciptakan lingkungan digital yang inklusif dan mendukung. Hak dan kewajiban di sini bahwa individu memiliki hak untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik, serta menghormati hak orang lain dan berkontribusi pada lingkungan digital. Inklusivitas berperan untuk memastikan bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang atau kemampuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di ruang digital. Selanjutnya, dalam hal peran kewarganegaraan digital dalam mengatasi tantangan perkembangan teknologi, ada 5, yakni pertama, kecanduan digital, di mana salah satu tantangan utama yang muncul akibat perkembangan teknologi adalah kecanduan digital. Teknologi dapat memiliki sifat adiktif dan sulit untuk diubah tanpa intervensi yang khusus dan serius. Dalam hal ini, kewarganegaraan digital membantu menghadapi tantangan tersebut. Dengan adanya kewarganegaraan digital, masyarakat di sini diarahkan untuk dapat bisa mengelola bagaimana penggunaan teknologi yang benar, yang baik, yang bertanggung jawab, dan juga sesuai dengan etika-etika dalam berdigital. Yang kedua, etika dan tanggung jawab. Kaum muda yang seringkali menjadi pengguna paling aktif dari teknologi baru harus menghadapi dilema yang kompleks terkait perilaku online, privasi, dan interaksi sosial. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu, kewarganegaraan digital hadir memberikan kontribusi dalam etika digital di mana masyarakat diarahkan pada sikap, pada keterampilan digital yang seharusnya. Bagaimana seharusnya berdigital yang baik dan benar, yang sehat, yang tidak melanggar privasi orang lain, maupun tidak mengarah pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya, yang ketiga di sini penyebaran informasi palsu atau hoax menjadi tantangan besar. Kaum muda yang seringkali mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi dapat terpengaruh oleh berita yang tidak akurat. Nah, dalam hal ini, kewarganegaraan digital membantu untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan adanya literasi digital, di mana dalam hal ini masyarakat menjadi lebih cakap dalam memperoleh informasi, mengolah informasi yang mereka peroleh dari berbagai akses yang ada akibat teknologi. Hal ini tentunya sangat membantu dalam mengurangi penyebaran. Halo, apakah suara saya terdengar? Pesertanya nge-freeze kayaknya Pak Beni. Oke, Suara Pak Beni jelas sih. oke, mantap. Kalau gitu, karena ada gangguan teknis, nah, tapi slide masih berjalan ya. Dilanjut oleh ada 2 penulis ya, bisa dilanjutkan oleh Alivia mungkin.
Sebentar, Bapak. Kebetulan teman saya laptopnya mati tiba-tiba. Sebentar ya, Pak. Oh, ya. Baik, coba tunggu sebentar ya, Pak Beni. Oke, baik. Atau bisa dibantu digantikan sementara oleh rekannya, Jadi dilanjutkan secara lisan oleh rekannya boleh. Ya. karena laptop nyala itu cukup lama ya biasanya. Saya lanjut dulu ke penulis ketiga, nanti bisa dilanjut lagi ya, sesudah penulis ketiga, penulis berikutnya. Baiklah, kalau begitu kita akan, karena ada gangguan teknis, kita akan selesai sampai di sana untuk yang presenter dari juara kedua. Kita akan mengumumkan juara satunya. Juara satu dari lomba penulisan artikel 2024 ini dengan judul artikel Hans Jonas dan tanggung jawab etika. Titik 2. Jawaban atas krisis ekologi di Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Laurentius Florida Atu dan Petrus von Sensus Loran Oke. Kepada tim penulis, waktu dan tempat dipersilakan untuk melakukan presentasinya. Dari tim penulis. Baik, suara saya sudah terdengar. Jelas, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Laurentius Florido Atu. Saya dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ladelaro. Lalu teman saya juga itu Ricky Oke, itu berasal dari instansi yang sama. Kami Bisa lebih dikecilkan volumenya mungkin agar tidak terjadi feedback. Kenapa suara saya? Volume dari laptopnya aja mungkin diperkecil sedikit. Mungkin sudah dengar baik suara saya? Sudah, silakan. Baik, kami berdua dari Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ladelaro. Teman saya yang satu itu sekarang semester 5 dan saya semester 7. Kami satu instansi dengan yang tadi juara 3. Kami satu instansi. Kami bertiga itu dari prodi yang sama, prodi filsafat. Baik. Judul artikel kami itu Hans Jonas dan tanggung jawab etika, jawaban atas krisis ekologi di Indonesia. Judul awalnya itu sebenarnya urgensi etika tanggung jawab Hans Jonas di tengah krisis etika ekologi di Indonesia. Tapi kemudian reviewer menganjurkan supaya judul itu diubah dan kami ubah ini berdasarkan anjuran dari reviewer. Baik, saat ini Indonesia itu sedang mengalami krisis etika ekologi. Krisis etika ekologi itu situasi yang muncul karena adanya kemerosotan moral terkait relasi manusia dengan alam. Kemerosotan ini terjadi karena manusia mengolah lingkungan hidup tanpa mempertimbangkan etika. Di sini yang menjadi prioritas itu hanya manusia dan kepentingannya, sedangkan kelestarian alam itu sama sekali tidak dihiraukan atau tidak diperhatikan. Selama beberapa tahun terakhir itu ada beberapa fenomena yang menunjukkan adanya krisis etika ekologi di Indonesia. Yang pertama itu kebakaran dan eksploitasi hutan di Indonesia.
Sejak tahun 90 sampai 2015 itu ada 24 juta hektar hutan hujan Indonesia yang mengalami kerusakan berat. Sementara itu pada tahun 2023 itu luas hutan yang mengalami deforestasi itu sebanyak 257.000 lebih hektar. Angka ini sebenarnya meningkat dari tahun sebelumnya, itu yang mencapai tahun 2022 yang mencapai 230.000 lebih hektar hutan yang mengalami kerusakan. Kerusakan hutan di Indonesia ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu kebakaran hutan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu menunjukkan bahwa pada tahun 2020 itu sebesar 5 juta lebih hektar hutan di Indonesia yang rusak akibat kebakaran. Selain kebakaran hutan, eksploitasi hutan untuk kepentingan pertambangan, pemukiman, perkebunan, dan pertanian juga itu menjadi penyebab rusaknya hutan di Indonesia. Eksploitasi itu paling banyak dilakukan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Data tahun 2001, data yang kami dapat itu menunjukkan bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2016 itu ada 23% tutupan hutan yang hilang akibat perluasan perkebunan kelapa sawit. Lalu data lain juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 itu ada 19 deforestasi yang dilakukan untuk konsesi perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Berdasarkan laporan dari United Nations Environment Program, Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara pemroduksi sampah plastik terbesar di dunia dengan menghasilkan 3,2 juta ton sampah setiap tahunnya. Dari total sampah itu ada 1,2 juta ton yang dibuang ke laut. Di samping itu, pantauan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada tahun 2017 juga menunjukkan bahwa laut Indonesia itu dipenuhi sampah sebanyak 1,2 juta ton. Dengan 0,49 juta tonnya itu berupa sampah plastik. Pencemaran tersebut mengakibatkan kualitas kehidupan pesisir, ekosistem, dan biota laut itu menjadi rusak. Selain laut, sungai di Indonesia juga mengalami pencemaran berat. Dari 471 titik sungai yang dipantau sepanjang tahun 2015 hingga 2016, itu ada 343 titik sungai yang tercemar, sehingga kualitas airnya menurun. Pencemaran itu terjadi karena pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian yang dilakukan secara sembarangan. Yang ketiga, perburuan liar. Pada tahun 2020, itu sebanyak 15.000 lebih spesies yang terancam punah. Dari 5.000 lebih spesies itu, sebanyak 9.925 spesies yang punah itu termasuk kelompok vertebrata, seperti burung, reptil, mamalia, amfibi, dan ikan. Sementara itu, 5.000 lebih spesies lainnya itu merupakan kelompok intervertebrata. Salah satu penyebab kepunahan itu ialah perburuan liar. Sejak tahun 98 sampai dengan tahun 2018, itu ada sekitar 71 juta ekor hewan liar yang diekspor ke berbagai negara. Selain itu, sepanjang tahun 2018 hingga 2022, itu ada 227 kasus perburuan liar, perburuan ilegal tumbuhan dan satwa liar di Indonesia. Berhadapan dengan fenomena seperti ini, penting untuk mengatur kembali keharmonisan relasi antara manusia dan alam. Manusia harus sadar bahwa alam juga itu menjadi bagian integral dari hidupnya. Karena itu, manusia bertanggung jawab untuk menjaga, untuk merawat kelestarian alam.
Dan salah satu pemikiran yang relevan dengan hal ini itu etika dari Hans Jonas. Hans Jonas itu kemukakan prinsip tanggung jawab. Jadi tanggung jawab Hans Jonas tidak hanya fokus pada tindakan saat ini, tetapi juga memperhatikan kehidupan di masa depan. Karena itu etika tanggung jawab Hans Jonas sering juga disebut sebagai etika masa depan. Hans Jonas itu adalah pemikir kontemporer asal Jerman, Amerika, yang berketurunan Yahudi. Bagi Hans Jonas, alam itu mempunyai tujuan intrinsik. Karena itu, gagasan Hans Jonas ini kemudian melahirkan gagasan atau pemikiran tentang hukum moral alam. Karena alam itu mempunyai tujuan intrinsik, dia juga patut dihargai dan dihormati. Berbeda dengan Kant, bagi Kant itu hanya manusia yang memiliki tujuan intrinsik. Hanya manusia yang menjadi subjek moral. Karena itu hanya manusia yang tidak boleh dieksploitasi. Tetapi bagi Hans Jonas bukan hanya manusia, tapi juga alam. Hans Jonas menggunakan konsep teleologi untuk menjelaskan pemikirannya ini. Jadi konsep teleologi itu konsep yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu punya tujuan. Dan menurut Hans Jonas, alam itu sebagai sesuatu yang hidup, sebagai entitas yang hidup, itu sekurang-kurangnya menunjukkan satu tujuan, yakni kehidupan itu sendiri. Dan keterarahan kepada tujuan itu bagi Hans Jonas itu sesuatu yang bernilai. Karena itu nilai dari segala yang hidup itu adalah bukan ketiadaan, tapi justru kehidupan. Dan menurut Hans Jonas, manusia itu memiliki kewajiban untuk menjamin kelestarian alam. Alam itu sudah dipercayakan kepada kita dan dia memiliki nilai moral untuk dihargai. Ia dihormati bukan karena ia bermanfaat bagi manusia, tetapi karena ia juga mempunyai haknya sendiri. Selain hukum moral alam, Hans Jonas juga kemukakan gagasan tentang tanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan manusia di masa depan. Etika tanggung jawab Hans Jonas ini berbeda dari etika tradisional yang tekankan yang fokusnya itu hanya pada tindakan saat ini, dan juga yang dasarnya itu ialah keadilan atau hak. Hans Jonas tidak pakai prinsip keadilan atau hak, karena menurut Hans Jonas, kalau kita pakai prinsip keadilan atau hak, maka manusia di masa depan itu belum punya hak. Omong keadilan berarti omong tentang hak manusia yang harus dipenuhi. Dan untuk Hans Jonas, manusia di masa depan itu kan belum punya hak. Karena itu dia tidak pakai prinsip keadilan atau prinsip hak, tapi dia pakai prinsip tanggung jawab yang fokusnya itu pada akibat dari tindakan saat ini di masa depan. Hans Jonas bilang, tindakan atau sikap manusia saat ini itu perlu perhatikan keutuhan kondisi-kondisi di masa depan, atau perlu pertimbangkan keutuhan kondisi di masa depan. Dan pertimbangan atas kondisi di masa depan itu berarti menyiapkan atau menyediakan lingkungan hidup yang sehat untuk generasi masa depan. Jadi tindakan manusia saat ini mesti mempertimbangkan lingkungan hidup yang sehat untuk generasi masa depan. Karena Hans Jonas bilang itu manusia itu walaupun disebut sebagai subjek yang otonom, tapi dia subjek yang juga terbatas, substansi yang terbatas. Dia otonom tetapi sekaligus juga bergantung pada alam. Tanpa alam manusia tidak bisa hidup. Karena itu untuk menjamin keberlangsungan generasi masa depan, salah satu caranya itu dengan menyiapkan kondisi lingkungan yang sehat untuk masa depan. Karena itu pola-pola hidup, pola perilaku saat ini mesti mempertimbangkan itu. Dan Hans Jonas juga sadar bahwa prinsip tanggung jawab atas keberlangsungan alam dan generasi di masa depan ini sulit dilakukan. Karena
menurut Hans Jonas, manusia saat ini tuh belum merasakan dampak atau akibat buruk atas tindakannya saat ini. Karena itu yang kemukakan uh, heuristika ketakutan. Jadi heuristika ketakutan itu perasaan takut yang timbul atas bayangan karena adanya bayangan-bayangan atau dampak buruk yang terjadi di masa depan akibat tindakan saat ini. Jadi Hans Jonas bilang kita manusia harus menggunakan fantasi untuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa depan atas tindakan kita saat ini. Kemungkinan buruk yang terjadi di masa depan atas tindakan pengeksploitasian atau perusakan alam saat ini. Dan setelah membuat fantasi, kita juga perlu membangun perasaan yang sesuai dengan apa yang kita bayangkan itu. Dengan membangun perasaan yang sesuai, perasaan tentang kemungkinan buruk yang akan terjadi di masa depan, maka kita akan mempunyai motivasi emosional untuk menanggulangi bahaya atau dampak kemungkinan terjadinya di masa depan. Kemungkinan terjadinya dampak buruk itu di masa depan. Dan upaya untuk menanggulangi itu adalah dengan mengubah pola hidup saat ini yang cenderung bersifat destruktif terhadap alam. Prinsip tanggung jawab Hans Jonas ini menawarkan perspektif yang cocok untuk mengatasi krisis etika ekologi. Etika tanggung jawab Hans Jonas itu tidak hanya melihat konsekuensi yang terjadi saat ini atas sikap kita terhadap alam, tapi juga membayangkan dampak buruknya di masa depan. Oleh karena itu manusia jangan hanya memanfaatkan alam demi kepentingan hidupnya semata, demi kepentingan ekonomi semata, tapi juga mesti mempertimbangkan keberlanjutan atau keberlangsungan alam di masa depan. Sumbangsi Hans Jonas lewat prinsip tanggung jawab ini merupakan sesuatu yang berharga di tengah krisis etika ekologi yang melanda Indonesia saat ini. Ada begitu banyak kekayaan alam Indonesia yang tergerus akibat perilaku atau tindakan masyarakat yang tak bermoral terhadap alam itu. Hutan Indonesia yang dulunya dikenal sebagai paru-paru dunia, kini banyak yang rusak. Lalu kualitas air saat ini juga banyak yang menurun dan flora, fauna juga banyak yang punah. Prinsip tanggung jawab Hans Jonas ini menjadi gagasan yang berdaya pedagogis dalam menyadarkan masyarakat untuk menjaga keutuhan alam sebagai entitas yang memiliki hak moral dan juga bermanfaat bagi kehidupan generasi di masa depan. Dengan heuristika ketakutan dari Hans Jonas, perhatian lingkungan hidup itu di Indonesia dapat dimungkinkan. Ramalan-ramalan negatif atau ramalan-ramalan akan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan merusak lingkungan hidup itu dapat menumbuhkan kesadaran ekologis dalam diri masyarakat Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Dan berikut saya akan share rangkuman adalah 3 dari juara kita. Ini adalah 3 dari juara artikel yang masuk. Nah, untuk itu sesuai yang sudah diumumkan, nanti dari juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan hadiah uang senilai 1,5 juta untuk juara 1, 1 juta untuk juara 2, dan 500.000 untuk juara 3. Nah, untuk ini saya ingin meminta kepada Pak Fios, Pak Frederikus Fios, untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat digital yang diberikan kepada juara 1. Pak Fios, bisa sebentar Baik. saya. Terima kasih Pak Beni. Profesiat untuk Laurentius Florido Atu dan Petrus Consensus Loran Oke ya, dari Sekolah Tinggi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledelro yang berhasil menjadi juara 1 dalam lomba menulis akademik Indonesian Karakter Jurnal 2024. Semoga memberikan
semangat motivasi untuk berkarya lebih baik lagi. Profesiat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berikutnya untuk juara 2, saya mengundang Ibu Dewi Novianti selaku mewakili dari RTO Research Transfer Office untuk memberikan sertifikat. Saya akan share. Oke, terima kasih Pak Beni. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih untuk Pak Vios dan tim Indonesian Character Journal sudah terselenggaranya lomba kompetisi menulis akademik ini ya Bapak Ibu tim ICJ. Semoga kelak akan ada lomba-lomba menarik lainnya di tahun-tahun berikutnya. Dan juga saya mewakili Research Technology and Transfer Office dari BINUS University mengucapkan selamat kepada pemenang juara 2 lomba kompetisi menulis akademik Bapak atau Ibu Aida Restu Amalia, Ibu Alivia Akida, dan Salwa Aida. Semoga ini menjadi inspirasi dan terus semangat untuk bisa menulis di kompetisi-kompetisi lainnya Bapak Ibu. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Semangat. Dan terakhir untuk sertifikat ketiga, akan diserahkan oleh saya sendiri, mewakili juga dari ICJ, jadi diberikan kepada Saudara Hebaristus Solo Sumantro. Sertifikatnya diberikan kepada Saudara Heribertus Solo Sumantro sebagai juara 3. Semoga atas partisipasi ini dan juga juaranya ini akan memberi semangat lebih jauh lagi ya dalam penulisan dan berkarya di akademik juga. Selamat kepada Saudara Hebaristus Solo Sumantro. Oh, Banyak, Pak. sama-sama. Baiklah, setelah kita selesai dengan seremonial ini, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan untuk bergabung di sini. Dan sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin meminta kepada Ibu Mutiara untuk memimpin doa penutup kita. Ibu Mutiara, bisa? Silakan. Ya, Pak Beni. Pak Beni. Ada beberapa reviewer juga eksternal bergabung. Oh, Kandidat Dr. Alex Aurus, selamat datang di forum ini ya. Terima kasih sudah hadir ya. Udah bisa Pak Beni, doa penutup ya Pak ya. Sudah Pak Fios, bisa kita lanjut? Ya, silakan. Ya. Silakan Bu Mutiara. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan menutup dengan doa secara agama Kristen Protestan. Bagi Bapak Ibu yang berbeda, kami juga meminta untuk berdoa sesuai agama kita masing-masing ya. Doa saya akan saya akan tutup dengan doa secara agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai kami pada saat ini. Terima kasih untuk kegiatan perlombaan yang sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih juga untuk ketiga juara yang sudah memberikan artikelnya dengan baik sehingga kami boleh membacanya, kami boleh menikmatinya, dan itu menjadi sesuatu yang berguna bagi CBDC dan yang lainnya Tuhan. Terima kasih untuk kegiatan yang sudah berlangsung dengan baik. Kami percaya Tuhan terus akan memberkati CBDC kami, Tuhan terus memberkati BINUS kami, sehingga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Mutiara. Tapi sesudah kita berdoa, saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto dokumentasi.
Oke, saya akan menghitung, masih pada buka kamera sebentar. Ya, selamat untuk Dr. Ahmad Ruslan juga, selamat bergabung. Selamat datang. Ya, selamat Pak. Ya, sehat selalu Pak. Ya. Oke, Juga saya untuk Romo Kristonaben, selamat bergabung. Banyak fans ICJ ya. Oke, saya akan coba ambil screenshot kamera. Jika bisa wajahnya bisa kelihatan gitu kan dengan jelas. Jadi yang ganteng-ganteng kelihatan yang gantengnya, yang cantik-cantik juga makin cantik gitu. Oke, saya akan ambil 1, 2, 3. Oke, saya sekali lagi ambil ya. Jaga-jaga biasanya. Kalau ganteng foto jepret 2 kali, gantengnya 2 kali jadinya ya. Gak cantiknya 2 kali. Oke, 1, 2, 3. Oke, foto sudah disimpan, sudah diambil. Terima kasih Bapak Ibu ya atas ketersediaan untuk menghadiri kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu juga dapat join ke dalam kegiatan-kegiatan CBDC yang di masa depan. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih Pak Fios, terima kasih Pak Beni, izin live. Selamat siang semua. Ya, Bu Dewi, makasih Sama-sama, banyak. Bu. Ya. Makasih, Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Saya akan Terima kasih. tutup nih Zoom Ya. meeting ini. Oke.